Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang dilakukan untuk saya dalam memberikan ilmu tentang budaya positif yang saya dapatkan di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 5, khusus saya SD Impres Parepare. Nah, di sini saya akan mengimbaskan tentang budaya positif. Yang pertama, fasilitator saya Dr. Munida MSI dan pengajar praktik saya Sunarti Rahman SPD. Dan saya sendiri yaitu CGP Angkatan 5 Kabupaten Goa SD Impres Parepare. Di sini kompetensi lulusannya yaitu salah satunya guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Nah, topik pembahasan kita kali ini dalam pembahasan budaya positif yaitu ada 6. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Yang terakhir yang akan kita bahas yaitu restitusi segitiga restitusi. Nah, di sini yang pertama, disiplin budaya positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini disiplin positif. Menurut teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Model berpikir menang, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir yaitu teori motivasi dan 5 posisi kontrol, di mana di sini saling berkesinambungan. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir adalah mandiri. Nah, di sini Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalamnya. Hukuman dan penghargaan, restitusi. Identitas gagal yaitu hukuman, identitas sukses atau disiplin, konsekuensi atau restitusi. Nah, di sini perbedaannya ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Biasa marah-marah anak-anak itu adalah hukuman. Dan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, misalnya dikasih arahan jangan seperti itu nak. Dan restitusi itu merupakan pilihan, dikasih arahan bagaimana dia akan berubah ke depannya.
Contohnya di sini hukuman. Peraturannya adalah titik-titik kamu harus. Contohnya pergi membersihkan toilet. Itu adalah suatu hukuman. Kalau konsekuensi kita tanyakan apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya? Kemudian kita berterima kasih kepada anak itu. Dan kalau restitusi kita tanyakan apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi perbedaan kata itu merupakan bagaimana kita menyampaikan dan bagaimana kita mengarahkan anak-anak supaya dia dapat berubah dalam perilaku tersebut. Kemudian hukuman itu adalah negatif bagi anak, dapat menjatuhkan semangat anak. Kemudian konsekuensi itu netral bagi anak dan restitusi positif bagi anak. Kita melangkah ke keyakinan kelas, yaitu teman-teman di sini ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Karena banyak hal yang menyebabkan seorang guru perlu membuat keyakinan kelas, bukan peraturan. Seperti halnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini semua untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini kita akan membedakan peraturan dan keyakinan kelas. Contoh pertama dari peraturan yaitu simpanlah buku pada tempatnya. Itu merupakan peraturan, tetapi dalam keyakinan kelas kata-katanya itu tanggung jawab kembalikan buku yang telah diambil. Seperti hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berkomitmenlah dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Contoh lagi, bergantian atau menunggu giliran itu sebuah peraturan. Tetapi ketika dikatakan keyakinan kelas, bersabarlah dalam antri atau giliran, begitu. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Demi keselamatan dan keamanan, hati-hati ketika berjalan di koridor. Itu merupakan keyakinan. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, di sini ada 5, yaitu kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Selanjutnya, restitusi 5 posisi kontrol. Di sini 5 posisi kontrol, yaitu yang satu, penghukum. Bagaimana seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya di sini, patuhi aturan saya atau awas. Kan biasa disebut awas ki, ya begitu. Itu adalah penghukum bagi anak-anak. Kamu selalu saja salah, itu merupakan juga penghukum. Selalu pasti selalu, terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Contohnya di sini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, itu adalah contoh pembuat merasa bersalah. Yang ketiga itu guru sebagai teman. Contohnya, ayolah nak, bantulah demi bapak ya. Atau ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu merupakan teman. Selanjutnya posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, yang kelima yang paling penting yaitu manajer. Apa yang kita yakini? Kembali keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya?
Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu merupakan sebuah manajer yang baik untuk perilaku anak yang kasar atau yang nakal demi perubahan mereka ke depannya. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi ada 3, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Contoh di sini menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukannya. Itu adalah kata-kata ketika anak-anak berbuat kesalahan. Yang kedua, kamu bukan satu-satunya yang pernah berbuat kesalahan. Nah, validasi tindakan yang salah. Kamu telah tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan dan menanyakan keyakinan kelas? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu menanyakan keyakinan kelas ketika anak-anak itu berbuat kesalahan, sehingga setelah kita melaksanakan segitiga restitusi, di sini anak-anak akan merasa diberi semangat intrinsik kepada anak-anak untuk berubah. Membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Ajukan pertanyaan seperti ini. Membuat kesalahan suatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Dan keempat, guru tidak menanyakan kesalahannya, tapi kita fokus memperbaiki masalah ini. Dan yang terakhir, apakah saat ini kamu tengah menjadi seseorang yang baik? Maka itulah kata-kata untuk anak-anak yang berbuat kesalahan. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik, tetapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun, sebetulnya tujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalikan tindakan murid. Nah, ini adalah posisi kontrol yang kedua, yaitu mengajukan pertanyaan seperti ini. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kamu bukan melakukannya tanpa alasan tertentu, bukan? Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang keempat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi langkah 2. Maka anak-anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan terpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita ajukan yang terakhir pertanyaan, yaitu apakah kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi pertanyaan ini adalah intrinsik kepada anak sehingga dia bisa berubah. Contohnya di sini, Pak Joko, Mario, ada adik, bapak tadi dengan laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa bapak bantu? Apa yang terjadi? Kata Maria dan Adi. Iya pak, tadi pas jam istirahat kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang jalan. Kata Pak Joko, kalian melempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Iya pak. Kemudian dengan wajah sedih dan muka menunduk. Adik, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kami tidak bermaksud melakukannya, tapi
Tapi kami tidak sengaja, Pak. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya, Pak. Ya, benar. Bisa melihat kalian merasa senang melakukannya. Tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya, Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana kalian belum tunjukkan. Nah, itu sebuah segitiga restitusi yang kedua. Nah, kemudian Maria kita harus bersikap baik satu sama lain. Kemudian anak-anak itu menjawab dengan jawaban yang kita seorang guru harapkan. Kemudian adik menghormati diri sendiri. Kata Pak Joko, kalian berdua ingat, dengan baik keyakinan kelas kita kembali pada kalian main lempar-lemparan makanan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Kata Mario dan Adi tidak. Dan Pak Joko, tapi kalian mendapat rasa senang menurut Bapak. Ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya, Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik. Nah, ini adalah 3 tahap yang dilakukan agar siswa dapat berubah. Guru dapat menanyakan pada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi saat itu. Disinilah segitiga restitusi dapat dilakukan. Dan terakhir, saya berterima kasih atas waktu kepada Bapak dan Ibu yang telah diluangkan dalam mendengarkan pengimplementasian atau pembahasan tentang budaya positif dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.